Saya ucapkan selamat pagi, salam. Salam untuk kita semua, salam. Umat Tuhan, kita akan berakhir minggu depan di bulan ini. Waktunya, saudara rasa waktunya begitu cepat? Cepat ya, saudara? Itulah sebabnya jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa saudara memiliki dan menyimpan kekayaan yang sejati. Amin. Minggu depan kita akan bahas tentang miskin di hadapan Allah. Lalu nanti bulan berikut kita akan lebih dalam lagi mencari tahu untuk apakah semua kekayaanmu, hai orang bodoh. Untuk siapakah? Dan kita akan bahas beberapa saat ke depan. Nah, hari ini kita bahas tentang bagaimana saya bisa kaya di hadapan Tuhan. Anda harus percaya bahwa adalah kehendak Tuhan untuk Anda menjadi kaya di hadapannya. Katakan, adalah kehendak Tuhan untuk saya kaya di hadapannya. 1, 2, 3. Ya, itu kehendak Tuhan untuk kita. Jangan disangsikan, apalagi dipertanyakan terus-terus dalam doa. Maukah Tuhan saya kaya Tuhan? Tuhan mau Anda kaya di hadapannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 21, seringkali orang terlalu fokus bagaimana kita bisa menjadi kaya untuk diri kita sendiri. Sehingga orang tidak berhenti berpikir bagaimana dia memperoleh tanpa dia menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dari Lukas 12 ayat 15 sampai 21 kita temukan di sana Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, the foolish rich. Orang kaya yang bodoh, dia berencana untuk membangun lumbung-lumbung usaha-usahanya online ataupun bukan online, offline, usaha di bidang semua darat, laut, dan udara. Dia ingin supaya dia menguasai, menggurita bisnisnya. Tapi kemudian saudaraku yang kasih, semuanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia merencanakan yang sudah matang. Mungkin dia memakai konsultan, bagaimana mengelola, menikmati, mengenjoy kekayaan, keberhasilannya. Tapi nasib naas menimpa dia malam itu juga. Tuhan berkata, kembalilah, pulanglah jiwanya. Dan akibatnya pada malam itu juga dia tidak punya kesempatan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ayat 21 menjelaskan kepada kita, demikianlah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa kaya di hadapan Tuhan? Apa artinya ungkapan kaya di hadapan Tuhan? Kita akan bahas dan kita akan mempraktekkan, membagikan hal-hal praktis untuk kita menerapkan agar Anda dan saya menjadi the wealthy people, the wealthy men and women, the wealthy church. Oh, gereja yang kaya, keluarga yang kaya, pribadi yang kaya. Amen. Amen. Bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi kaya dengan cara-cara praktis? Anda tidak perlu untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak, tapi Anda bisa mengerti prinsip. Dan ketika Anda mengerti prinsip-prinsip itu, maka diterapkanlah, Anda akan menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara yang kasih, jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah jadi reseh. Kalau Anda bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan, karena untuk itulah Anda menjadi anak Tuhan, ahli waris. Pernahkah Anda temukan ahli waris yang minta-minta? Tidak pernah. Ahli waris selalu berkelimpahan. Nah, saudara, agar kita mengerti semuanya itu, kita membedah masalah orang kaya yang bodoh ini. Ya, kita teliti kenapa dia disebut the foolish rich, orang kaya yang bodoh, supaya kita
Jangan menjadi orang kaya yang bodoh, tapi orang kaya di hadapan Tuhan. Oke? Nah, yang pertama, orang kaya yang bodoh ini, saudara yang kasih, kalau kita bedah di situ, saudara dipastikan Anda bisa mencatat, karena catatan sekarang ini penting, saudara yang kasih. Saudara ambil poin-poinnya. Dikatakan dia sudah memiliki cukup. Oh, sudah cukup. It's enough, cukup. Ayat 16 dikatakan di sana, lalu ayat yang ke-18. Sebenarnya saudara kasih cukup karena dimotivasi oleh serakah, itu tidak akan pernah cukup. Cukup kalau Anda ngerti apa yang Tuhan mau, Anda akan menjadi orang yang paling puas. Tapi cukup karena serakah, itu dengan kata lain, cukup itu, tapi yang ini belum. Ayat 18 berkata, lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku, uang dan hartaku. Ya, gandum mewakili uang, barang-barang itu mewakili harta benda. Dia akan memperoleh, dia akan simpan. Nah, saudara yang kasih, motivasi yang dimiliki oleh orang kaya adalah be greedy. Ya, yaitu dia memiliki motivasi ingin dan ingin dan ingin dan ingin. Ya, tamak. Ingin itu baik, tapi kalau dikuasai oleh keinginan, itu yang namanya menjadi apa, saudara? Tamak. Dan saya percaya roh tamak tidak ada tengah-tengah kita lagi. Oke? Katakan, saya tolak roh tamak dari saya. Katakan. Iya. Anda boleh punya keinginan, tapi tidak dikuasai oleh keinginan sampai kita menjadi gila uang, gila harta. Saya menginginkan, tapi saya tidak dikuasai oleh keinginan. Ulangi kalimat itu, 2, 3. Saya ingin, tapi saya tidak dikuasai oleh keinginan. Saya dikuasai oleh anugerah Allah. Yang kedua, orang kaya itu berpikir bahwa keamanannya terletak pada pencapaian dan dalam kekayaannya, bukan pada Tuhan. Simpelnya adalah kekayaan menjadi Tuhan. Tuhan bukan menjadi kekayaan. Intinya demikian. Yang kedua, ya. Ayat yang ke-19, di sana dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, apa dia bilang saudara? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senang. Bahasa keren sekarang, muda foya-foya, tua kaya raya, mampus masuk neraka. Itu bahasa kerennya sekarang. Dia hanya pikir muda kaya raya, tua foya-foya, lalu mati duduk di sebelah kanan Yesus. Wah, tidak akan bisa, tidak mungkin. Yang ketiga, saudara kekasih, yang keempat sekarang sudah. Tadi kedua toh? Yang ketiga, dia berencana untuk tidak produktif selama sisa hidupnya dengan memuaskan keinginannya. Dia berencana untuk unproductive. Dia bilang, saya sudah cukup capek, saya tidak mau bekerja lagi, sekarang saya mau happy-happy, I want to have a fun, I want to enjoy life, I don't want to do anything. Even prayer, reading the Bible, berdoa, baca Alkitab, forget it. Sudah cukup. Bertahun-tahun saya sudah renungan firman dari TK Tunas Bangsa sampai SMA Tunas Bangsa, sampai sekolah di Pelita Harapan. Semua, bahkan saya sudah kurs Alkitab. Mungkin tidak. Orang kaya itu dia tidak pernah tahu soal Alkitab. Dia tidak pernah tahu soal kebenaran sejati. Dia hanya berpikir sudah capek, cukup. Nah, saudara, jangan pernah Anda berpikir dalam hidupmu, kapan saya berhenti. Berhenti itu sama dengan death, mati. Jadi kalau saudara bilang, kapan saya bebas dari capek, itu artinya apa saudara? Mati. Selama hidup, Anda harus bisa produktif. Jangan pernah berpikir, nah dengar ini. Dengar, yang terbaik dalam hidupmu, justru semakin usiamu bertambah,
Yang sisa yang belum pernah Anda dapat di TK, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, di kursus ini, kursus itu, seminar ini, seminar itu, sumber ini, sumber sana, webinar sini, webinar sana, itu belum pernah dapat. Tapi the last days of your age, the last days of your life is the best life. Anda tidak akan pernah bikin minyak atau masak lodeh pakai kelapa muda. Betul ya saudara? Anda akan cari kelapa yang tua, karena tua semakin berisi atau berminyak, saudara kekasih. Bukan tua semakin gila, saudara kekasih. No. Demikian saudara kekasih, jangan memvonis dirimu, saya sudah tua, sudah capek, 60 tahun itu belum tua, saudara. Itu baru setengah perjalanan. 60 tahun baru apa saudara? Setengah perjalanan. 40 tahun itu baru sepertiga dari perjalanan. Kalau 60 Anda masih punya 60, 40 masih punya 80. 20 masih punya 80. 10 masih punya 110. Saudara kekasih. Saudara kekasih, Anda mesti berpikir seperti itu. Jangan cepat-cepat mau pensiun. Kalau saya bilang pensiun, saudara begini ya. Oke? Pensiun. Begini, pensiun. Hasilkan buah. Yes. Gitu dong. Baru 50 tahun bagasi beta mati sudah. Kenapa ini beban tambah banyak? Semua minta di beta habis. Oh haleluya. Umat Tuhan, jangan buru-buru pensiun. Pensiun ditentukan oleh Tuhan, bukan ide gagasan manusia. Pensiun artinya your time is finished. Your time has gone, has fade away. Waktumu sudah habis. Karena sudah habis, maka dia tidak ada lagi. Anda tidak akan pernah mati. Katakan, saya tidak mati tapi tidak ada. 2, 3. Selama engkau ada, bearing fruit, hasilkan buah. Justru usia-usia yang terakhir, semakin 60, 70, 80, Anda akan temukan yang belum pernah temukan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya semua yang ada padamu masuk lubang kubur. Waktu dites IQ-mu sudah 0. Waktu dites semua kekuatanmu sudah 0. Karena semuanya sudah menjadi legasi. Semua bank-bank datang di pemakamanmu. Mereka heran, kenapa uang miliar sudah kosong? Dia bilang, karena memang harus kosong. Yang keempat, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki hanyalah kekayaan sementara dan tidak berguna ketika dia mati. Saudara jangan pernah berpikir, kita jangan berpikir kalau saya mati dunia kacau. Kalau saya mati semua orang hancur, apalagi keluarga saya. Never, tidak pernah. Anda mati paling orang 1 minggu, 2 minggu. Kalau Anda punya banyak berdampak, paling 40 hari orang menangis. Habis itu WA masuk, berhenti menangis, anakmu lapar, belum makan. 40 hari dia belum makan. Jangan pernah berpikir, saya tidak boleh berpikir kalau saya mati dunia kacau, matahari tidak lagi bersinar. No. Percayalah, kalau kita mati, orang lain masih Tuhan pakai untuk melanjutkan hidup ini. Itulah sebabnya selama kita hidup, jangan takut mati, tapi berani hidup. Haleluya, amen. Nah, jadi saudaraku yang kasih, Lukas 12 ayat 20 dikatakan di sana, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Nah, ini cerita panjang yang akan kita diskusi berminggu-minggu, saudara kekasih. Oke? Yang kelima, yang terakhir. Dia menimbun harta untuk dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Tuhan. Ayat 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Katakan, saya mau kaya di hadapan Allah. Ya. Itu adalah kehendak Tuhan. Haruskah saya kaya terhadap diri sendiri? Pertanyaannya. Dalam hidup ini, saudaraku yang kasih, banyak buku-buku yang ditulis oleh motivator-motivator, orang-orang yang terkenal, yang ditulis di dalam
buku online maupun buku yang ada di toko-toko buku dan sebagainya, bagaimana orang bisa menjadi kaya, bisa menjadi jutawan atau miliarder dan sebagainya. Namun sangat sedikit yang menulis motivasi pencapaian sesuai dengan kehendak Tuhan. Buku-buku semacam itu, saudara terkasih, membuat orang termotivasi, terdorong untuk tamak, menjadi kaya, punya ini, dan akhirnya saudara terkasih, dia menjadi tamak, dikuasai oleh keinginan yang begitu besar, sehingga semakin dia memperoleh. Ini semua adalah semua pencerminan bahwa orang berpikir dengan banyak yang dia punya, semakin rohanilah dia. Itu keliru. Karena harta benda bukanlah ukuran kerohanian seseorang. Tapi kerohanian seseorang dapat memanfaatkan harta benda termasuk uang untuk menunjukkan kalau dia rohani. Yang mengerti katakan amin. Yang tidak mengerti ulangi di YouTube sebentar. Itu dia. Jadi sistem dunia membujuk kita, membodohi manusia untuk dia kaya tapi bodoh, dengan mengumpulkan semua untuk dirinya, aku dan aku. Makanya Roma 12 mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi apa? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau pikiranmu, supaya kita dapat mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara lihat, Paulus menulis kepada umat Allah supaya mereka tahu, supaya umat Allah bisa tahu, umat Allah bisa tahu, supaya mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan, saya ada dalam dunia, tapi dunia tidak berada dalam saya. 2, 3. Yes, we are in the world, but the world is not in us. Dunia tidak, katakan, dunia tidak ada dalam saya. Saya ada dalam dunia. Nah, umat Tuhan, ini prinsip yang Paulus ajar kepada kita, bahwa kita tahu untuk apa dan kemana kita akan melangkah dengan semua pencapaian, impian, potensi, karunia, skill, kesempatan untuk mendapatkan mungkin lebih banyak dari orang lain, tanda kutip. Roma 12 dikatakan kamu jangan menjadi serupa. Serupa artinya jangan ambil standar dunia ini. Saudara berkata standar dunia itu yang bagaimana? Sederhana, yang biasa dikutip oleh orang banyak. Saya harap di sini tidak ada. Dikutip jangan bilang apa? Nah, belajar baik-baik supaya kamu kaya, bikin bapak dan mama senang. Itu standar apa, saudara? Itu standar apa? Jangan pakai itu standar lagi. Nah, cari tahu kehendak Tuhan supaya engkau menyenangkan hati Tuhan. Kalau dia menyenangkan hati Tuhan, yang paling pertama orang tua enjoy. Karena katanya orang tua adalah Allah di mana? Di RT. Saudara kasih pasti. Makanya salah satu hukum dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Itu artinya apa? Itu artinya ketika engkau punya segala sesuatu, landingnya yaitu kembali kepada keluarga, kembali kepada orang tua, menghormati. Jadi itu jadi anak-anak mulai bertahun-tahun, saudara, kalau menilai apalagi matematika 2, 3, lu mati sudah anak. Makan tahu penglusun bisa. Lu hanya tahu saja, tapi tidak bisa nikmati tahu. Akibatnya apa? Orang berlomba-lomba untuk kejar nilai. Maka sekarang corona sudah membuat nilai tidak berarti. Semua orang lulus habis. Bahkan ibu-ibu pun dapat gelar lulus karena sudah jadi guru belakangan ini. Ya, jadi jangan ajar anak lagi bilang lu kaya. Saya ajarkan ke semua anak saya dan contoh hidup saya supaya kamu bisa menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu standar. Jangan kaya, jangan bekerja untuk gaji, tapi bekerja untuk mengaplikasikan siapa yang kau di dalam pekerjaan itu. Amin. Kalau engkau menunjukkan siapa engkau sesungguhnya, gaji akan ditawarkan kepada Anda.
bonus akan mencari hal untuk mendatangi engkau. Sampai engkau tidur beralaskan bonus. Oke? Jadi dua contoh. Yang punya standar dunia itu kerja untuk uang atau sebuah upah. Tapi juga memotivasi orang lain untuk berhasil agar dia jangan susah. Karena dia sudah terlanjur susah. Nah, lu tahu nggak? Waktu dulu kuliah mama bikin kue itu bokor-bokor. Kontainer. Bapak pacol kebun tetangga, bapak lahap semuanya. Sampai bapak suruh lihat begini. Lu dengar itu Ebit GAD punya lagu ayat tuh. Sampai bapak muka sudah terkundur begini. Nah, kita lakukan itu karena kita menaruh nilai yang baik. Bahwa hidup adalah perjuangan. Amin. Amin. Bukan hidup sebuah pressure, tekanan karena menghidupi orang lain. Tapi hidup adalah sebuah perjuangan. Itu nilai-nilai yang benar. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 15, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, baca bersama saya yang sisanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Nah, saudara lihat, orang yang punya segalanya juga bisa mati. Bagaimana kita mengetahui kalau kita kaya di hadapan Tuhan? Kita kaya di hadapan Tuhan ketika kita melakukan kebalikan dari apa yang diperbuat oleh atau apa yang dipikirkan oleh orang kaya yang bodoh ini. Yang pertama, kita kaya di hadapan Tuhan ketika kita memberikan pendapatan, keuangan, harta kita ke dalam hal-hal yang berpusatkan Tuhan. Coba katakan, hal-hal yang berpusatkan Tuhan. Nah, saya bikin rumah ini kamar untuk hamba Tuhan. Saya bikin rumah ini tempat berdoa. Jadi, saya punya mobil, oh ini untuk Tuhan. Ada apa-apa bisa pakai untuk Tuhan. Jadi semuanya Tuhan. Saya tabung ini untuk Tuhan. Sewaktu Tuhan bilang keluar. Saudara. Saya makan juga untuk siapa? Untuk Tuhan atau perut? Untuk Tuhan, sehingga dia rasa-rasa, ya, dia tidak lostrum, saudaraku yang kasih, tapi dia makan, walaupun keenakan, sudah enak, ini kuah kacang merah pakai rebis babi, hantam 2 piring, tapi dia makan, sayang perutmu, sayang kamu punya badan, jaga, lalu dia tahan, oke nak simpan untuk malam, tahu lupa, sampai sudah itu kuah kacang masih ada, habis, kok itu dari kemarin dulu, dia bisa seperti itu. Ada kata amin yang luar biasa dalam hal ini? Saudara lihat, berpusatkan kepada Tuhan, oke? Orang kaya bodoh ini berencana untuk menginvestasikan uang hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki rencana spiritual, harta benda dengan uangnya. Dia nggak punya pemikiran, dia tidak punya ini ke rumah, harta mobil. Kalau saya kuliah, saya punya bidang ini. Kalau saya kursus ini, saya bikin ini untuk Tuhan. No, dia nggak berpikir. Yang dia pikir itu hantu, artinya yang maunya untuk dirinya sendiri. Tuhan garis luar. Yang kedua, kita kaya hadapan Tuhan ketika kita menginvestasikan waktu, energi kita untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita dan untuk membangun orang lain. Yang kedua, menginvestasi waktu tenaga kita untuk mengaktualisasikan karunia-karunia kita, tapi juga saudaraku yang kasih, hidup untuk membangun orang lain. Katakan, saya pembangun hidup orang lain. Come on. Yes. Orang berjumpa dengan Anda, orang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia bilang, waduh, saya sangat dipengaruhi oleh pemikiran kawanku ini. Saya sangat diberkati dengan pemikiran. Engkau menjadi life impactor. Engkau perubah hidup orang lain. Nah itu yang dimiliki orang kaya bodoh ini, hanya berencana untuk pensiun dan menghabiskan sisa hidupnya dengan makan, minum, memuaskan keinginan dagingnya daripada mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Harusnya dia bilang, saya akan bikin sebuah taman doa yang luar biasa, dan taman doa itu saya akan publikasikan, dan nanti saya akan jadwal doa.
Dan nanti tiap kali pendoa-pendoa itu saya mesti tes, saya mesti cari tahu Anda kelahiran tahun berapa. Maksud saya jangan tanya umur berapa, kadang-kadang orang tidak mau kasih tahu umur. Anda kelahiran tahun berapa, sekitar tahun berapa. Oh, kalau dia kelahiran tahun 60-an berarti dia umurnya sekian. Nah, itu yang kasih jadwal duluan. Tapi yang lahir tahun 2098 itu kasih jadwal dari belakang karena masih muda. Yang tua-tua itu kasih banyak waktu. Kenapa? Tenaga mereka kurang, tapi otot rohani mereka harus dikembangkan. Amin. Itu orang harus berpikir kayak begitu. Dia bilang, aduh, pikul ayam setua, pikul ayam, taji ayam kiri kanan lagi, sampai lupa sembahyang, sampai bini panggil pulang sudah, teh anak belum mandi, tapi dia ada kasih mandi na ayam jago dia kasih anak sulung lagi, sulung. Kenapa kok saya omong sampai begini ya? Ini harusnya di Sabu Liai sana, ada banyak sabu di sini. Bukan saja sabu, siapapun juga bisa terlibat dalam semuanya. Dia sayang ini bunga sampai dia piara ini lidah mertua. Dia juga seorang mertua sampai bepul lidah jangan kayak begitu. Tapi dia siram terus, kasih pupuk terus. No. Mari berpikir untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ekstrim. Kita tidak berpikir untuk agama karena agama membuat miskin banyak orang. Alasan berdoa, mulai campur-campuran, tunggu beta berdoa. Giliran mau angkat batu, tunggu berdoa. Giliran mau bikin pembukuan, tunggu berdoa. Alasan berdoa, padahal sebenarnya dia malas. Makanya sekarang di agama seberang sana mereka lagi berdiskusi. Kenapa kita banyak sembahyang tapi miskin, sementara agama yang bukan kita sembayangnya katanya mereka orang labora, tapi mereka berhasil. Mereka 9 kaya, kita 10 baru 1 kaya. 9 mereka yang bukan kita punya. Karena orang Kristen sambil dia nyetir pun dia bisa berdoa. Amin. Malah ketika dia nyetir orang berteriak apa? Tuhan. Karena dia belok ke 60, saudara kasih. Sehingga dia setir pun orang lain berdoa untuk dia. Tolong kau jangan tabrakan. Terakhir pok, stop sedikit. Saudara mengerti maksud saya ini? Yaitu kita benar berpikir untuk membangun orang lain. Haleluya. Yang ketiga, kita ke hadapan Tuhan ketika kita menggunakan kekayaan duniawi untuk menunjukkan betapa kita menghargai Tuhan. Semua itu dengan kita menghargai Tuhan. Sehingga kita tidak rasa malu, tidak rasa reseh, tidak merasa bahwa miskin di dunia asal kaya di sorga. No. Kita tahu ini semua pencapaian, semua yang saya punya untuk Tuhan, saya kumpulkan ini untuk Tuhan dan saya pakai untuk Tuhan. Tuhan tidak termasuk dalam rencana orang kaya yang bodoh ini. Karena dikatakan aku tuh 6 kali. Aku berapa kali saudara? 6 kali. Dia hanya berpusat pada self-center, dirinya sendiri. Yang keempat, kita kaya di hadapan Tuhan ketika kita menyadari bahwa keamanan kita ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sendiri adalah harta kita dan dialah kekayaan. Katakan, Yesus adalah harta saya. 2, 3. Yes. Amen. Itu dia. Saya tidak punya harta yang lain, hanya punya Yesus. Konsepnya begitu. Orang kaya bodoh ini berpikir bahwa keamanannya selama sisa tahun-tahun yang akan ditemukan dalam investasi bisnisnya. Dia salah, dia keliru, dia bodoh. Hanya Tuhan keamanan kita. Saudara setuju dengan saya? Katakan amin. Hanya Tuhan keamanan saya dan saudara. Anda boleh kumpul, Anda boleh simpan, Anda boleh deposito, Anda boleh punya ini dan itu, tapi itu semua tidak tentu, kata Timotius. Amin. Uncertain things, semua tidak tentu. Katakan semua tidak tentu, hanya Tuhan yang tentu. 1, 2, 3. Come on. Yes, hanya Tuhan yang tentu. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita tidak pegang keras-keras begini. Bisa lihat begini? Coba buka tangan begini. Nah, ini nanti kita akan khotbah. Miskin di hadapan Tuhan caranya begini. Dia tidak pegang begini. Apa? No.
Itu ada virus, masuk itu corona di situ, ini corona masuk. No, dia terbuka. Katakan saya terbuka. Itulah orang-orang yang dapat dipercayakan banyak dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, keamanan kita benar-benar di dalam Tuhan. 10 tahun ke depan atau 1 dekade dengar ini, kita akan teruji dan terbawa, bahkan dipaksa masuk dalam satu kondisi ekonomi, sosial, politik, darat, laut, dan udara. Anda akan tanda kutip dipaksa. Kalau Anda dalam prinsip dunia ini, Anda akan dipaksa. Tapi kalau Anda dalam kehendak Tuhan, Anda tahu bahwa ini saatnya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena dunia akan jatuh ke dalam satu kekuasaan global, satu sistem global, ekonomi, politik, bahkan sosial dan budaya. Dan kita semua hanya bisa katakan dan mengalami bahwa Tuhan adalah keamanan saya. God is my secure. Haleluya. Dalam kehidupan pribadi Anda, apa yang Anda cari? Apakah Anda mencari hadiah atau sang pemberi hadiah? Apakah Anda ingin kaya terhadap diri sendiri ataukah Anda ingin kaya di hadapan Tuhan? Jawabannya Anda sudah tahu. Untuk itu ada beberapa aplikasi penting yang praktis yang bisa kita lakukan bersama. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang apa saudara? Yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus ini luar biasa. 2, 3 adalah lebih berbahagia. Yes. Coba jawab yang mantap. Adalah lebih berbahagia. Yes. Kita memberi kemurahan. Bahkan sampai semurah-murahnya berapa? Kita memberi dengan kemurahan. Paulus bilang, aku berikan contoh kepada kamu. Aku memberikan kepada kamu rangsangan. Supaya kita tidak membebani orang lain, tapi kita bekerja dengan tangan kita. Paulus dalam ayat ini sangat jelas, bahkan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tahukah Anda ketika kita memberi dan memberkati 4 legasi itu bukan saja kekayaan kita secara rohani ataupun kekayaan sejati bertambah, tapi sebenarnya kita semakin merasakan kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Ketika Anda memberi, kasih Allah itu tersalur dalam hidup Anda. Saudara lihat, pipa yang kosong itu kalau kena panas dia panas sekali, karena dingin dia dingin sekali. Tapi kalau ada air yang mengalir, dia stabil. Malam panasnya tetap, siang panasnya tetap. Tahukah Anda bahwa kasih kebanyakan orang akan hilang dingin sama sekali. Tapi ketika Anda beroperasi dalam kemurahan, dengar, kasih Allah membuat engkau stabil di tengah-tengah dunia yang tidak stabil. Amen. Itulah sebabnya dibilang jangan dengan susah hati, jangan dengan terpaksa, apalagi motivasi, apalagi ditakut-takuti, saudaraku yang kasih. No, nggak ada di sini, saudaraku yang kasih. Kita menjadi orang-orang yang radikal dalam murah hati. Itu yang saya percayai. Makanya kita mau kasih makan, kita bikin dapur kota. Karena kita percaya kita orang-orang berkemurahan. Haleluya. Paulus coba mengilhami jemaat supaya dengan memberikan teladan kepada mereka. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, saudaraku yang kasih, ini luar biasa. Contoh jemaat Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa yang terjadi ayat 2? Apa yang terjadi dengan mereka? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini ayat akan kita bahas masa yang akan datang lebih jauh. Ku bersaksi ayat 3 bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan
Dengan keralaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow. Mereka dengar hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan tuh berdesak-desakan, saudaraku yang kasih. Mereka motivasinya karena mereka tahu saya mendapatkan hal-hal rohani kalau saya memberikan hal jasmani kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada orang-orang yang melayani. Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pelayanan tidak berkekurangan orang, karena semua orang termotivasi untuk doing something. Mereka cari alasan untuk melayani, bukan sengaja bikin alasan, tapi mereka cari alasan. Mereka kurangi alasan. Alasan yang banyak mereka hapus, mereka bikin banyak alasan untuk kesempatan melayani. Itu jemaat di mana, saudara? Itu jemaat di mana? Itu jemaat di mana? Hanya John Dede yang bilang VLC, yang lain bilang Makedonia, saudara. Itu jemaat di mana? Di sini. Haleluya. Saudara lihat, ini yang harus kita lakukan. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mereka mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7, 2, 3, mulai, come on. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk apa? Membantu dalam kasih terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam beriman, supaya saudara punya keluarga, punya yayasan. Yayasan Heri Lalel, Yayasan Pidudimu, Yayasan Lobo, yayasan siapa lagi? LSM bergerak di bidang hukum. Riu LSM, Riu Law Firm, tawarkan hukum. Maksudnya membela perkara orang tanpa bayar. Saudara bisa bikin itu. Pelayanan kasih banyak. Tapi kita tahu arah kita kemana. Tidak, ada ya B, saya bikin yahi. Supaya ada yahoho. Nah, kita jelas. Ada banyak peluang-peluang yang kita bisa lakukan. Kaya, katakan, VLC kaya dalam pelayanan kasih. 1, 2, 3. Nanti sebentar kita akan bahas lagi, lebih jauh. Tapi saudara lihat ini. Ada 5 cara menjaga diri dari bahaya uang atau harta benda, dan memaksimalkan manfaat uang dan harta benda. Jadi cara untuk mengurangi bahaya uang dan harta, tapi ada juga cara untuk apa? Meningkatkan. Oke. Saudara, contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Kenapa orang tinggal di dekat pabrik garam Yudium, tapi dia penyakit gondok? Sementara orang di gunung yang jauh dari laut tidak pernah sakit gondok. Tapi dia yang tinggal di pinggir laut, pabrik garam Yudium, tapi dia penyakit gondok. Saudara tahu kenapa? Karena cara makan garamnya dia tidak tahu. Kenapa? Karena waktu dia masak mendidih, sup atau kuah itu dia kasih masuk garam dalam keadaan mendidih. Sehingga waktu dia makan yudiumnya sudah tidak beroperasi lagi, sehingga dia tinggal di samping pabrik garam, tapi dia kena penyakit karena dia tidak tahu mengelolanya. Makanya orang-orang timur sana atau di gunung sana itu kalau saudara makan itu makanan, kita ini orang timur pemakanan tawar. Bukan tawar, mereka tuh smart. Mereka taruh kurus garam tinggi di situ, lu ambil sesuai dengan darahmu. Kalau darah rendah ambil sedikit, darah rendah ambil banyak, darah tinggi jangan pakai. Itu kearifan lokal namanya, saudara. Bukan konyol. Saudara tahu? Amin. Jadi hanya garam saja banyak orang yang gondok karena dia kasih. Saya bikin USG, dokter bilang, Pak makan garamnya gimana Pak makan garam? Itu panas-panas langsung kan, oh salah Pak.
Nanti sudah hangat-hangat baru kasih garam. Bila perlu nggak usah garam di meja yang mau makan baru kasih garam. Biar yudiumnya berarcara supaya leher bapak jangan bengkak-bengkak, jangan ini itu. Ya. Dompet boleh bengkak, leher nggak boleh bengkak. Kalau leher bengkak, dompetnya tipis. You have to understand. Oke? Nah. Jadi saudaraku yang kasih, uang juga begitu seperti garam. Anda harus tahu menguranginya bahayanya dengan tahu manfaatnya. Amin. Semakin kamu tahu menggunakannya, bahayanya tidak ada. Tapi kalau tidak tahu, uang 10.000 bisa berbunuh. Tapi kalau tahu uang 150 triliun itu pas-pas untuk 4 legasi. Semua gemetar habis. Hah? Dia bilang berapa tuh? Berapa tuh? Uang 150 triliun kalau kamu tahu pas-pas untuk legasi. Tapi kalau tidak tahu 10.000 bisa apa? Bunuh lihat Facebook, itu kan lebih ngeri. Bunuh lihat status. Lu kira lusa kok, dia beta juga ada kok. Lalu di bawah bilang, bosan 2 rame sudah. Yang lain bilang, hanya Facebook dapat untung banyak, kita rugi terus. Nah, yang pertama, ini dia. Baca bersama saya, 2, 3. Baca kuat-kuat, harus mulai itu nada sama sampai akhir juga sama. Mulai kuat. Belajar untuk melihat dan menikmati nilai tertinggi Yesus di atas hal duniawi. Jangan orang pakai telepon lama-lama salam saudara. Lu pakai telepon rasa-rasa sedikit. Ku beta ada konseling orang, lu tanya-tanya. Ini orang mau terima Yesus, tapi kan suruh pas telepon. Lalu besok, lu pas berdoa sampai mana kok waktu itu? Karena mana kok rampas telepon? Mulai kau tipu sudah. Soalnya telepon jatuh, padahal orang rampas. Dosa di atas dosa. Ya, barang yang bisa dibeli tidak lebih dari Yesus. Coba 2, 3, setuju? Katakan kuat-kuat, katakan mulai. Barang yang termasuk piring waktu kamu datang tunangan, lalu dibawa piring okomama itu. Kalau sampai pecah ya sudah, anggap saja itu piring punya nasib sudah sampai di situ. Asal hatimu jangan pecah terhadap dia. Ada yang tepuk tangan begini-begini. Tepuk tangan kok tanggung sekali. Kuat, Bang! Biar saya semangat, lupa kalau khotbah masih belum apa-apa. Gitu dong saudara. Saudara, semua yang bisa dibeli tidak boleh lebih dari siapa? Ada yang tidak datang waktu yang kenapa? Kok tadi lupa ikut dan beta turun-turun tingkat 1 tuh pasar ini. Andi apa ini motor serempak tompi polisi 2 hari belum beres. Sampai lupa perjamuan, lupa asar, lupa semua. Bibir perkara apa? Hanya lecet sepotong saja. Ya Tuhan Yesus, ini orang-orang kan ambil pulang semua sudah. Kita mesti bebas, katakan saya bebas. Kasih keluar tangan, saya bebas. Pakai bahasa Inggris, I'm free. Gitu dong. Jadi sudahlah, kembali kepada dasar. Kalau memang cara motor jalan kaki, pokoknya simple aja. Kalau tidak ada ikan ya daging, kalau tidak ada daging ya sayur, kalau tidak apa-apa ya sudah selesai. Amin. Nah itu prinsip seperti ini, saudara yang kasih. Saya kadang-kadang saya ketemu orang, saya ada jalan kaki. Kok Pak John bisa jalan kaki? Emangnya selama ini saya pakai sayap? Orang heran saya jalan kaki. Pak John, sonde. Saya daripada cari alamat, saya tak parkir ke sana, saya cari alamat tuh supaya nggak usah mundar mandir. Orang pikir, kok saya aneh jalan kaki? Emangnya saya mesti pakai kepala jalan? Jadi orang beranggapan kalau saya sudah biasa naik motor, kalau jalan kaki dunia seruntuh, kecuali saya masih ada berdiri tegak di atas keruntuhan dunia. Haleluya. Bisa katakan haleluya. Filipi 3 ayat 8, saudara baca, ini ayat luar biasa. Coba ayat Filipi 3 ayat 8. 2, 3 mulai. Oke, lihat sini. Kalau saya bilang HP, saudara bilang sampah, HP.
motor, bonus, istri, suami. Kamu sudah menambah umurmu 10 tahun ke depan dengan tertawa. Pak, ada jengkel, ada sampah, sudah apa lagi. Aduh, minta maaf istri, saya tidak bermaksud menyinggung engkau. Cuma tahu bagaimana kau ini terlucu begini deh. Tapi tidak bermaksud. Sungguh, ini hari Minggu sedang berkhotbah. Saya omong kosong, itu terlalu. Masa hari Minggu pakai omong kosong? Berarti boleh omong kosong hari Senin sampai Sabtu. Semua dianggap apa, saudara? Sampah. Sampah itu dalam bahasa Greka itu kotoran manusia. Bukan sampah-sampah biasa. Kalau sampah-sampah Australia pun, kita anak kos cari sampah. Australia. Saya pimpin, saya pun omong-omong, orang suruh berhenti, saya bosan berhenti, ini kain panas bagus, spray bagus, tiba-tiba pas semarga orang lalu foto, plik, Pak Johan punya rombongan, harus pilih. Kenapa? Karena sampah Australia itu bagus semuanya, tanya tuh. Saya bawa pulang, saya punya cucu main, ada saudara pikir beli bagus, so, itu saya pilih tanpa sampah tetangga, saudara masih bagus nah. Kenapa? Karena sewa kamar itu mahal. Kau tahu sini biar tidur di dego-dego asal barang rosokan masuk gudang rapi-rapi. Jangan bosong begini bertulis tengkorak lah, maut. Barang rosokan itu begini baru maut. Bertulis nomor HP, hubungi kalau mau. Barang buruk semua, hubungi barang. Jadi saudaraku yang enggak, saya lihat tuh sampah tuh kotoran manusia. Itu dengan kata lain tidak boleh mengganggu kita sama sekali. Itu kalau datang bilang mama sana ada, pas datang tarik kain pintu, angkat 30 cm sini. Mama di mana? Mama sana ada. Itu sapu kaki itu. Tahu setan mana pun kaki itu ada setipu nih. Itu anak mau bilang mama salah. Tahu setan Pontianak apa pun kaki kau tahu. Oh, jadi di sini ada Pontianak. Kasih tahu mama jam piara Pontianak sini. Dah om pulang. Pulang, mama. Kenapa lu bilang mama Pontianak? Kalau bilang itu mama kau dia buka lah, mama mau bilang apa? Tapi bilang setan kau dia takut. Baik, kita kembali kepada poin yang nomor 2. Sebab apa? Tidak gampang, saudara. Dengan HP saya kau bisa sakikir, dia motor lah. Dulu masih miskin murah hati, begitu ada motor, gas. Lewat tuh kincang habis. Dia lewat tuh benda halus juta angkat semua. Oke? Katakan Yesus segalanya bagi saya. Itu lagu penyembahan tadi saudara kasih sampai apa? Sampai habis. Sampai siang malam menyatu. Itu jam tangan saudara tidak pakai lagi. Jadi saudara lihat yang kedua, bilang apa di situ? Come on, kagak. Kalau tidak kita bilang apa? Berdoa harus, kalau saudara Tuhan angkat roh kikir. Jawabannya apa? Berilah. Makanya di 10 hukum itu saudara kasih dia bilang jangan berzina, maksudnya cintai istrimu. Jangan mencuri, artinya apa? Bekerja. Makanya Ahok dia pakai 10 hukum terapkan di Pertamina. Maju, untung. Mazmur pasal 119:36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada apa? Laba atau tamak. Mazmur 50:14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang Anda masih kenyang dengan 4 sehat dari dunia, sempurna makanan dari dunia, Anda tidak akan pernah kenyang. Hanya kasih Allah yang mengenyangkan engkau. Katakan saya kenyang oleh kasih Allah. Haleluya. Yang ketiga,
Percaya pada janji Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan untuk keluarga saya dan gereja. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Katakan amin. 2 Korintus 8 ayat 9, 2, 3, kuat mulai. Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada VLC supaya kamu berkelimpahan dalam segala hal. Setiap waktu supaya kamu berkelimpahan dalam segala pekerjaan baik. Terjemahan yang sangat-sangat simpel, saudara. Saudara lihat. Matius 6 ayat 33, enggak usah saudara baca. Ingat? Coba sebutkan Matius 6:33. 2, 3, jadilah. Yes. Maka yang lain akan ditambahkan. Yang keempat. Yang keempat apa, saudara? Mengisikan persembahan rutin ke gereja. Dalam masa pandemi 2 tahun belakangan ini banyak gereja tutup. Karena katanya tidak ada ibadah. Tapi bersyukur VLC luar biasa. Tepuk tangan dulu VLC yang luar biasa. Come on, haleluya. Semuanya terpenuhi. Bahkan kemarin kita diberkati dengan pelayanan, keuangan. Kita adakan beli 1 komputer untuk editing yang mahal. Haleluya, amen. Kita tambahkan fasilitas-fasilitas yang lain. Kenapa? Karena jemaat ini kita ajarkan kepada mereka bahwa mereka tahu bahwa online tidak berarti kesempatan untuk tidak memberi. Online justru lebih enak karena kita tinggal bank banking atau kita bisa langsung transfer dan sebagainya. Dengan kata lain, memberi adalah gaya hidup saya. Katakan mulai. Makanya 1 Korintus 16 ayat 2 berkata, pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Baca selanjutnya, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku ada. Dengan kata lain, tidak persembahan lewat baru kita. Itu nggak ada lagi dalam jemaatnya, semuanya rapi. Haleluya, amen. Kalau ada yang lipat amplop itu bukan orang VLC. Orang VLC walaupun 2000 amplopnya dia rapi kasih masuk. Tidak ada yang bilang amin kan? Apalagi kalau begini-begini, baru ini Pak John. Itu apa? Bukan dong. Nah, tolong setrika baru kasih di saya. Karena tadi saya hot batu dengan terbaik saya kasih untuk kamu. Kita mendidik orang. Oh begitu kok Pak John? Di Pak John pun gereja begitu? Bukan. Di Alkitab mengajarkan saya begitu. Kita mengerti prinsip. Kenapa? Karena dengan memberi saya sedang menerima. Katakan seperti itu. Berarti saudara senang untuk memberi? Yeah. Saudara tahu, kita mesti mengajarkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dalam memberi, kalau kita bermurah hati, kalau kita tidak teaching kepada mereka, kita tidak impartasikan dengan contoh-contoh kepada mereka, nanti setelah kita selesai, mereka akan lupa semuanya. Makanya saudara lihat, ketika Yosua mati, bangkit satu generasi yang tidak tahu apa? Akan Tuhan. Ketika kita berkemurahan, lalu kita tidak kasih contoh, tidak impartasi kepada mereka, maka waktu kita selesai, atau kita pensiun, ataupun kita ini dan itu, generasi kita akan menjadi liar. Itulah sebabnya, perbiasakan, kasih tahu cucu kesayanganmu nomor ATM-mu, nomor rekeningmu, jangan takut diambil. Toh diambil itu untuk dia sudah. Didik kepada mereka nih, kamu tolong ambil, ini kamu bawa. Dengan begitu dia rasakan, dia tahu. Anak-anak saya bilang lu ingat Bapak punya nomor ATM, ya. Akhirnya mereka tahu. Ketika mereka ini contoh, ulang tahun ke-51 kasih 51 juta, 56 juta. Ini usia 31 tahun, dikasih 3 juta 100, nggak apa-apalah. Tapi dia mulai tangkap nilai-nilai itu. Ajar kepada mereka, makan di luar itu harus hati-hati. Kalau tidak kamu makan bakso, apalagi dari yang kemarin itu bakso apa lagi? Bakso formalin. Sehingga lu perut dong jadi formalin semuanya. Sehingga mereka tuh mau makan di luar pun mereka pikir-pikir. Bukan karena royal, tapi mereka tahu di rumah saya makanan lebih enak. Nah, nilai-nilai itu memberi dan segala macam. Anda mesti siap.
Turunkan itu. Kalau tidak, gone semua yang kita bangun hari ini. Yang kelima, saudara? Membuat usaha yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang saya mau terangkan. Sebelum nanti saya akan perlihatkan sebuah video. Tapi memiliki kerinduan dan impian untuk menjadi berkat dengan mengumpulkan harta kekal, dengan memiliki usaha-usaha kecil yang pasti akan berkembang. Saudara mau berusaha kecil yang bisa, pokoknya usaha kecil. Selain saudara aplikasi di KUR. KUR itu apa kepanjangannya? Orang beri apa? KUR itu apa? Koperasi urusan apa? Kredit usaha? KUR, kredit usaha apa? Rakyat. Oke. Tapi gereja juga, saya beriman, kelola miliaran rupiah supaya memberikan pada jemaat ini semua punya usaha-usaha. Yang dia tahu kalau saya untung ini, saya menolong orang lain. Amin. Dia tahu, saya untung ini, Anda bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru, gak ada masalah dengan semuanya itu. Tidak ada masalah. Amin Pak John Dede. Iya. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita mulai hanyut. Jadi bikin, apalagi saudara, bikin kios, bikin usaha-usaha kecil. Mulai ada 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Kan semua dari kecil kan. Siapa yang lahir di sini berat 15 kilo, langsung berlari naik pohon tua, lompat mama tangkap. Lalu minum kopi pahit. Nggak ada kan. Jadi bikin usaha-usaha kecil, apalagi saudara kayak gini. Memiliki visi keluarga untuk mewujudkan suatu legasi dari 4 legasi yang ada. Bisnis keluarga, pelayanan keluarga, yayasan keluarga, law of firm keluarga, lembaga keluarga, badan hukum keluarga, yayasan keluarga. Bikinlah usaha ini, arisan keluarga. Tapi awas, kumpul 100 ribu, 200 ribu, begitu kasih besok dia HP macet, semua macet, dia sendapan lah. Bahaya dari warisan, saudara yang kasih. Ya, tapi bikin usaha-usaha. Bikin usaha-usaha. Bilang kiri kanan berusaha, usaha. Walaupun tidak mulu kelihatan usaha, bilang usaha. Bilang kiri usaha. Ya, bikin usaha. Bikin usaha. Apa saya bilang saudara? Bikin usaha. Jual minyak tanah, jual kayu bakar, jual ini, jual itu, jual ubi, jual garam, jual semua jual. Asal imanmu jangan jual, saudara. Obat-obat terlarang jangan jual. Obat kas pitam rambut, kas gundul rambut, kas keriting rambut, jual semuanya itu. Air sam-sam, air aqua apa, jual saja saudara kasih. Bisa dijual-jual. Kenapa? Karena saudara sudah tahu. Dengar. Tuhan tidak akan kasih kalau Anda tidak membuka tangan. Dengan membuka tangan, Anda berkata, Tuhan saya siap untuk menerima. Cara membuka tangan bukan hule kayak orang Rote bilang. Bukan minta-minta. Tapi membuka tangan artinya Anda mau bekerja. Serabutan pun bolehlah. Daripada itu, saya memang spesialis apa? Busi kapal perang. Apa? Jual busi kapal perang. Bagaimana Om Boy? Ada busi kapal terbang? Jangan terlalu yang miring-miring kayak begitu sampai Tuhan pun menjawab susah. Kenapa? Karena Tuhan kasih busi kapal terbang. Siapa mau beli di Kupang? Di Jakarta pun mungkin tidak. Di Amerika, pibuing saudara tawarkan, ini barang palsu nih. Usaha, katakan usaha. Bikin saudaraku yang kasih. Jangan panggil Pak John Dede, Pak John Mari, kotong ada sakit, semua sakit habis. Tidak. Panggil tuh ada usaha ini, itu begitu kotong sembilan tubuh buka darah. Jangan panggil sakit. Tuhan mati kosonin. Aduh mati. Oke. Bikin usaha. Makanya saya dorong anak saya. Resti tidak mau PNS karena dia mau bikin pelayanan kesehatan. Kalau mau PNS sudah ada tuh. Orang penting di kota ini yang tawarkan kok. Dan memang itu kebutuhan. Tapi dia bilang, saya mau ini. Jadi saudara yang kasih, diharapkan melalui video ini. Mungkin Anda sudah tahu, tapi belum tahu, ikutilah. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ใช่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ
Muối, cao lẩu. Chọn, nay lên khắp nè. ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรEmpat legasi sebenarnya kalau Anda imani dan terapkan, itu akan menjadi sebuah efek domino yang sangat luar biasa. Amin. Siap? Siap? Siap. Itu akan menjadi efek domino, percaya saya. Empat legasi itu bukan hanya untuk kekayaanmu di kekal yang nantinya kembali ke bumi ini, tapi sudah tabunganmu yang sewaktu-waktu saat kamu tidak mampu. Karena semua yang kamu beri tidak hilang, hanya menjadi lebih banyak saja. Amin. Sampai teman-teman main musik lupa. Padahal saya bilang habis video tadi dong bangun, saudara kan? Haleluya. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita semua sukacita yang murni. Amin. Karena menemukan hidup kita bukan dalam harta benda, tapi dalam kelimpahan segala sesuatu di dalam Tuhan, dan dalam memenuhi komitmen perjanjian kita, dan dalam menunjukkan kepada dunia apa artinya saya menjadikan Tuhan sebagai kekayaan saya.